Sya'ban, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau depan sholat di depan itu di mana? Di ujung, di pojok. Nah, harus pilih di pojok, meh teu ngaganggu, meh teu kaganggu. Kenapa milih di pojok? Terus, sabab datangnya pangheulana terus. Di subuh teh pasti pangheulana datang, dudukna di ditu. Hiji meh teu kaganggu, dua meh teu ngaganggu. Ya. Ayo urang kan rata-rata Pak datang pangheulana teh hayang dina lawang we urang. Cacak pangheulana eta teh. Mana Jumatan tinggal ini terima pas setengah 12. Nongkrong we heula. Gewe geus pobat karena abus. Nah, me balik pangheulana. Sahabat di depan ya Pak. Sampai suatu saat di saat subuh Nabi tidak melihat sahabat. Jadi kalau para sahabat biasanya Pak duduknya tetap istiqomah. Karena Nabi balik ke belakang, Nabi bisa tahu sahabat yang tidak datang ke masjid kelihatan. Mana? Biasanya dia di siang beliau kelihatan. Makanya begitu sahabat tidak hadir, Nabi bertanya, kemana sahabat? Tidak ada yang tahu. Maka kata Nabi, kita tunggu sahabat, kita tahan dulu sholat subuh. Nahan, ditahan, tidak kunjung datang. Akhirnya kata Nabi, kita tinggalkan sahabat untuk sholat berjamaah subuh ini. Dan subuh itulah sahabat yang absen tidak hadir sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, kemudian Nabi berbalik ke belakang dan bertanya, sudahkah sahabat ada yang tahu kemana? Tidak ada ya Rasul. Adakah kalian yang tahu rumahnya sahabat? Saya ya Rasulullah. Saya tahu rumahnya sahabat. Dulu pernah saya diajak kepadanya. Ayo antarkan aku ke rumahnya. Kita yang Nabi. Makanya bagus kita juga para pengurus masjid Pak, bagusnya begitu. Punya program silaturahmi kan jamaah anu sok biasa datang tiba-tiba eueuh. Bisi geuring. Ya. Keun we, aya sana sama bertugas keluar kota, alhamdulillah. Yang penting aya informasi kamu. Bahkan bagus kalau sakit pada neno, kan seneng sehingga ngerasa jadi jamaah teh teu cukup ngagugurkeun kewajiban, tapi muncul rasa hanya saling menyayangi. Datang Nabi diajak apa diantar sahabat jalan. Cek Nabi jauh oke dengan rumah sahabat. Habis sholat subuh berjalan sekian menit atau sekian jam baru sampai. Cek Nabi jauh pisan dengan rumah sahabat teh. Ternyata sahabat setiap hari berangkat paling subuh karena ngerasa rumahnya jauh. Makanya bersyukur bapak-bapak di mana jauh biasanya menuju jauh mah lebih awal beda jeung deukeut. Anu deukeut mah biasanya kayak koman ke kadeng berani ge dua lengkah begitu. Tapi menuju jauh mah rada semangat, makanya bersyukur urang hajian Pak, urang Indonesia teh hotelna suka ada jalan laut. Ya, ku Allah teh ditakdirkeun Malaysia lebih deukeut, Brunei lebih deukeut. Tapi orang Indonesia mah biasanya sok jalan laut. Meureun salah satuna teh Pak eta geus semangat ka masjid. Da Allah teh apa leuwih pisan lamun dareukeuh urang Indonesia engke ka masjidna geus koman. Karena di Mekah mah sabab jauh jam 10 geus daratan ka masjid teh. Jam 10 teh kesana ieu Pak. Jam 10 isuk-isuk. Lohor jam 12, jam 10 geus daratan ka masjid. Di mana? Di Mekah. Balik we ka Indonesia. Engke we ngadaguan setengah hiji setengah. Ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu rumah sahabat, kata Nabi, jauh sekali rumah sahabat. Pantas dia datang yang lebih awal. Kemudian Nabi mengucapkan salam, terdengar suara seorang perempuan menjawab, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis perempuan itu, kemudian Nabi bertanya, siapa kau? Aku istrinya Sya'ban. Kemana hari ini Sya'ban tidak sholat berjamaah subuh? Kata istrinya, Sya'ban sudah kembali kepada Allah tadi malam. Jadi Sya'ban sudah wafat tadi malam, sehingga subuh tidak hadir berjamaah. Jadi yang menghentikan Sya'ban langkahnya ke masjid hanya kematian. Kematian. Maka kata istrinya, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu tentang apa? Tentang meninggalnya suamiku. Kenapa? Di saat dia sakaratul maut, dia bergumam, berteriak. Teriakan pertama Sya'ban teriak, aduh, kenapa tidak yang terbaik?
tidak, lebih jauh lagi. Teriakan kedua. Dan teriakan ketiga, kenapa tidak semuanya? Dan sampai hari ini semua keluarga tidak tahu apa maksud dari ucapan beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW terdiam sebentar. Maka kemudian Rasul berkata, berbahagialah engkau karena suamimu berteriak itu karena Allah perlihatkan pahala dari setiap aktivitas yang dilakukan dia selama ini. Kenapa dia berteriak aku? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Jarak rumah Sya'ban ke masjid itu begitu jauh. Tapi setiap kali dia langkahkan kakinya datang ke masjid sekalipun jauh, maka langkah Sya'ban setiap hari Allah perlihatkan pahalanya. Maka di saat dia melihat pahala yang diberikan Allah, dia menyesal kenapa tidak lebih jauh lagi. Teriakan kedua, kenapa sahabat berteriak? Kenapa tidak yang lebih bagus? Karena suatu subuh, di saat dia berangkat ke masjid, saat itu musim dingin, maka Sya'ban menggunakan baju 2 helai, 2 rangkap. Yang paling dalam itu yang bagus, yang luar jaket yang sudah busuk. Di pertengah perjalanan Sya'ban bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan dan minta tolong kepada Sya'ban. Maka saat itu Sya'ban buka bajunya, dia sedekahkan kepada orang yang kedinginan. Dan Allah perlihatkan pahalanya dari sedekah yang dia keluarkan. Maka dia menyesal, kenapa saat itu tidak saya berikan yang lebih bagus? Dan teriakan ketiga, kenapa tidak semuanya? Karena ketika Sya'ban setiap hari datang sholat berjamaah subuh, dia bekal 1 roti dan 1 gelas susu. Selesai sholat, dia keluar untuk sarapan. Tiba-tiba datang seseorang minta kepada Sya'ban makanan karena dia dalam keadaan lapar. Maka kemudian Sya'ban bagi 2 susunya, kemudian dibagi 2 rotinya. Allah perlihatkan pahala sedekah Sya'ban. Maka Sya'ban berteriak, kenapa saat itu tidak saya sedekahkan semuanya? Jadi langkah kaki kita berhenti dari masjid atau berhenti tidak ke masjid itu kalau sudah tidak bisa lagi melangkah karena sudah ditutup usianya oleh Allah.